Guys, di momen kali ini saya berada di hutan Selokurung. Lebih tepatnya hutan ini adalah merupakan sebuah batuan besar yang melingkar, yang di tengah-tengahnya ada alas hutan tersebut guys, yang saya explore ini ya teman-teman ya. Dan lokasi ini hanya ada di Ngantang, Malang, Jawa Timur teman-teman, yang menjadi benteng terakhir dari Pangeran Trunojoyo guys. Dan area tersebut merupakan panggung sejarah penting, di mana pada saat itu lokasi hutan Selokurung ini menjadi saksi pertempuran besar antara pasukan Trunojoyo dengan VOC atas perintah Amangkurat II pada tahun 1679. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gurung apa-apa bro. Pada tahun 1679, setelah Raden Trunojoyo merebut tahta Mataram pasca kematian Amangkurat I ya teman-teman ya. Dan singkat cerita, pada akhirnya Raden Trunojoyo tertangkap lalu dimutilasi ya, dan potongan tubuh beliau ditebang di hutan Selokurung ini teman-teman. Jadi kisah ini sudah tercatat dalam buku Revels The Story of Java. Oke. Wow men, ini ngeri banget loh. Wow. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, jadi untuk menuju ke benteng terakhir Trunojoyo melewati jembatan depan saya ini guys. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini hutan bambu teman-teman. Dan ketika tadi saya barusan sampai di sini ya, di sini itu terdengar bunyi patahan dari bambu teman-teman, gelodak das gitu guys. Oke lah ya, lanjut men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang hujan guys. Wih, ngeri. Oke, ini bambunya ya teman-teman, bambu gede di sini guys. Buat teman-teman yang indigo atau yang bisa melihat hal-hal dimensi lain, bisa tulis di kolom komentar ada apa saja di sini ya. Ini hutan bambunya ini, bambu ini ya sudah patah semua teman-teman, dan menutupi area jalan ini di atasnya ya. Ngeri aku ya. Oke lah gas. Bismillah, permisi. Dan mungkin saya nggak akan berlama-lama di sini ya teman-teman. Nggak tahu kemana nih. Jadi kalau diambil dari potongan Selokurung ya, potongan kata dari kata Selokurung itu, selo berarti batu guys, dan kurung jadi batu yang melingkar, yang tengah-tengahnya terdapat hutan bambu seluas mungkin sekitar 10 hektar lebih ya teman-teman ya, kalau nggak salah sih seperti itu guys. Bismillah lah. Tapi untungnya teman-teman, ini kan berhubung hujannya ini lumayan deras, jadi bagian-bagian atas ini tuh tertutup oleh pohon-pohon bambu ini. Itu ada suara lagi teman-teman, takutnya ada yang patah gitu.
Nah, di sini ada pendopo ya. Nah, dulu di sini guys, tempat bekas ya, pernah menjadi bekas tempat untuk bersantai gitu, ngopi, menikmati menikmati pemandangan bambu. Tapi sekarang sudah terbengkalai nih peninggalannya ya teman-teman ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi lokasi ini ya, mengeksplor lokasi ini. Akan tapi eksplornya pada waktu terang hari teman-teman. Dan itu belum separah ini ya waktu itu ya. Namun sekarang sudah mungkin cukup memprihatinkan guys. Bismillah. Assalamualaikum. Ini ada jalan lagi ke sini, tapi bukan ke sini arahnya ya, tapi ke sini guys. Saya ingat betul arah lokasi tujuannya. Jadi ada sebuah makam teman-teman, ada sebuah makam. Jadi astagfirullah. Jadi makam tersebut itu merupakan petilasan ya, dibuat untuk mengenang jejak beliau ya, petilasannya beliau ya teman-teman ya, yang merupakan benteng terakhir dari Raden Trunojoyo. Oke. Alas bambu. Nanti di depan sini itu ada sebuah batu besar juga teman-teman, yang juga dulu merupakan tempat berlindung. Jadi guys, setelah beliau menang ya dari Mataram, beliau dikejar oleh Amangkurat II guys. Dikejar tuh pelariannya hingga ke Ngantang sini ya, ke area Malang sini, bersama keluarganya, anak, istri, dan prajurit. Astagfirullah, prajurit-prajuritnya ya teman-teman. Akan tetapi waktu demi waktu berlalu, keluarganya perlahan-lahan meninggal satu persatu ya. Yang pertama anak, karena terkena penyakit, karena tidak ada tempat berlindung di sini guys. Lalu yang kedua istrinya ya teman-teman. Yang kedua istrinya, dan beberapa prajuritnya juga akhirnya meninggal guys, karena juga terkena penyakit. Akan tapi setelah itu beliau ya mau nggak mau menetap di sini teman-teman sampai beberapa tahun, dan akhirnya ditemukan oleh saudaranya ya. Saudaranya ini merupakan mungkin ada silsilah dari astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, kelelawar. Ya Allah, kaget aku. Takutnya ini loh, nih sudah patah semua bambunya guys. Tuh ya. Oke, lanjutlah. Tadi sampai mana saya ngomong tadi? Lupa ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi akhirnya beliau ini ditemukan oleh Belanda yang bekerja sama dengan saudaranya lah, sebut saja saudaranya ya. Lalu saudaranya ini menangkap beliau.
atas perintah dari Amangkurat II dan bekerja sama juga dengan VOC. Dan ditemukan beliau di sini, lalu beliau dimutilasi ya teman-teman. Dan bagian tubuh korban beliau ditebar di area hutan Selokurung ini guys. Wow, menyedihkan ya. Assalamualaikum Allah. Bentar-bentar ini saya atur dulu volumenya. Oke, sudah ya. Nah, lokasinya ada di situ teman-teman. Jadi ini ada tebing yang merupakan sebuah batu yang melingkar, yang saya center ini ya. Melingkar dan tengah-tengahnya terdapat hutan ya teman-teman. Hutan bambu seperti ini. Loh, ini longsor guys. Oh, dari atas sana. Dulu nggak ada ini loh. Ini ada longsoran pohon besar guys. Ini di sebelah sini. Depan kiri ini ya. Ya Allah. Nih. Dan baunya pesing banget ini. Ini pasti ada binatangnya nih guys. Hewan melata. Nah, ini dia. Ini dulu gak ada ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dari atas ya. Longsoran dari atas guys. Ini gak ada ini loh, pohon jatuh ini ya. Ini dari atas sana meluncur ke bawah sini dan akhirnya menutupi jalan. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Akhirnya sampai. Nah, ini dia. Ini ya, tebing ini merupakan batu yang melingkar guys. Melingkarnya sampai jauh ke sana ya teman-teman ya. Nggak tahu sampai berapa hektar ini melingkarnya. Loh, hancur teman-teman. Itu makam guys. Itu loh makam teman-teman. Kok bisa hancur ya? Ya, hancur loh. Oh ya Allah, takut aku. Takut ada yang longsor lagi di atas. Jadi seperti ini benteng terakhir Trunojoyo yang hanya ada tebing gini ya. Jadi tempat berlindungnya gak ada guys. Ini makam ya teman-teman. Jadi untuk menghormati beliau dibuatkanlah petilasan ini guys. Oh iya, hancur semua. Nih, hancur semua teman-teman. Ya Allah. Depan situ ya, depan situ udah ada kali guys, ada air terjun kecil. Ini sudah ketimbun gini. Nanti kalau teman-teman belum tahu, nanti konten terang harinya saya taruh link di atas ya, atau kalian bisa lihat langsung di deskripsi. Linknya saya taruh di deskripsi. Itu hancur teman-teman. Ya Allah.
Ya. Haus saya. Dan beberapa hari ini hujan ya. Ini ada air kehidupan yang netes langsung dari atas itu ya. Haus men. Dulu ada gelasnya, sekarang nggak ada. Saya nggak minum dong. Ambles. Jadi guys, seperti ini ya penampakan dari petilasan Raden Trunojoyo yang sudah hancur. Pendoponya berkeping-keping seperti ini karena mungkin terjadi longsor ya. Seperti ini nih, ada pohon bambu yang putus-putus gitu, dan juga ada pohon yang jatuh dari atas sana teman-teman. Ngeri amat sangat disayangkan sekali ya. Ini hujan lagi. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Gak nyangka 2 tahun yang lalu saya kesini guys. Setahun yang lalu ya. Dan lokasinya berubah menjadi menyeramkan seperti ini. Oke lah ya, kembali lah ya. Ini sudah nggak bisa diapa-apain. Sudah seperti ini guys. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kembali. Tuh guys, menyeramkan lokasinya. Ketutup bambu semua ini. Ya, ini kalau ada yang merawat pasti paling enggak tuh dihidupkan lagi lah lokasi tempat nongkrongnya ya. Pasti indah banget teman-teman. Tempat nongkrong yang sudah terbengkalai. Nah, ini sudah ketutup semua nih oleh bambu. Menyeramkan lur. Wow, sangat creepy lokasinya. Tuh, ada pendopo lagi yang sudah ambrol gitu guys, dan sudah sebelahnya ditubuhi oleh bambu yang cukup besar, tua-tua semua ini bambunya ya. Wow, tuh ya teman-teman. Oke ya, jadi ini merupakan sejarah penting guys. Ayo buat teman-teman di sini yang menonton video ini, ngerti nggak tentang sejarah-sejarah kerajaan zaman dulu? Meskipun banyak yang diubah ya,
tapi kita harus mengerti, menghargai sejarah bangsanya sendiri ya teman-teman. Karena dengan itu, dengan mengerti sejarah, itu merupakan bangsa yang besar, yang menghargai para leluhurnya ya. Wah, tapi amat sangat disayangkan sekali guys, di generasi yang sekarang ini itu banyak melupakan sejarah, dan sejarah semakin lama semakin dianggap hal yang kurang penting untuk dipelajari. Jadi lokasi-lokasi yang sangat bersejarah itu seperti ini ya teman-teman, ya cukup wingit yang saya datangi ini, dan sangat memprihatinkan seperti ini. Oke, kembali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Men, hujan-hujan bro. Ya, mudah-mudahan dari teman-teman yang menonton video ini mengerti tentang sejarah bangsanya sendiri. Meskipun banyak yang diubah, tapi paling enggak kita mengerti tentang itu yang merupakan jati diri bangsa kita sendiri ya. Astagfirullahaladzim, ada yang keplok-keplok guys. Astagfirullahaladzim. Saya dengar sesuatu di situ, ada yang keplok-keplok teman-teman. Plok-plok gitu ya. Loh. Ada suara. Saya dengar suara barusan, semoga ketangkap kamera ya. Ada suara di depan men. Ada suara di depan guys. Tahu barusan siapa? Ada yang gitu. Ini jauh dari pemukiman loh. Nih lagi nih, ini pendopo ya yang sudah hancur. Allah. Ini ular bukan? Ular bukan? Bukan, daun kayak meliuk-liuk gitu ya. Ngeri ular saya. Ya Allah. Assalamualaikum. Nun sewu mbah. Permisi. Hancur semua guys. Ini ya patah. Ya Allah. Oke lah ya. Jadi ini adalah momen terakhir dari video ini, dimana barusan tadi kalian sudah bisa melihat jejak petilasan atau benteng terakhir dari Raden Trunojoyo yang merupakan Raja Madura yang kala itu berjuang bersama menantunya yang bernama Karanggalesong guys. Sehingga beliau wafat di sini. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru,
petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.